Ya, Jadi area Cepu itu, Pertamina EP Cepu itu arealnya mulai dari Jawa Tengah, ya. ya, Yang paling barat itu ada di daerah Semarang, ya. ya, Semarang, Batang itu, ya, kemudian ke arah timur. Jadi seluruh Jawa Timur plus tadi Batang ke arah timur juga, ya, itu yang di Jawa. Kemudian ada di daerah Sulawesi ya. Oh, dan daerah Papua. Itu wilayah kerjanya tuh kira-kira ya. seperti itu. Jadi kita sering bilang eh, Pertamina EP Cepu itu regional Indonesia Timur. Jadi kira-kira gitu. Hmm, Nah, gambaran produksinya dari sekian banyak wilayah kerja itu sebenarnya kita menjanjikan ke stakeholder tuh sekitar 75 ribuan lah barel hmm, oil per day. ya, Namun alhamdulillah di sampai dengan pertengahan bulan Februari ini ya. kami itu bisa achieve sekitar hampir 120%. Jadi sekitar Hmm, 90-an ribu lah produksi kita. Jadi bisa di atas target seperti yang ditetapkan oleh stakeholder kami gitu kira-kira. Nah, ini bervariasi Pak, apa wilayah kerjanya itu. Ada yang kami yang sebagai operator dari wilayah kerja itu, ada yang kami sebagai party lah, sebagai hmm, partner di situ. ya, Contohnya seperti yang di Blok Cepu, itu kan ya, operatornya Exxon, ya, kami punya participation interest sekitar 45%. Jadi kita 45, Exxon 45, 10%-nya di BUMD, ya, pemerintah daerah lah. ya. Gerakan langkah tatap ke depan ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Indro Hartanto. Beliau adalah Direktur Utama Pertamina EP Cepu. Apa kabar Pak Indro? Alhamdulillah Pak Bambang, baik. Iya, Pak Gimana Pak Indro Bambang? Baik juga Pak? sehat. Iya. Pak Alhamdulillah. Pak Indro Hartanto ini lahir di Solo 20 November 1967. Nah, Bapak mungkin mulai bisa cerita ketika kuliah di S1 UPN, kemudian S2 di Universitas of Tulsa, eh, Amerika Serikat, tapi juga kuliah S2 Administrasi Bisnis di Institut Teknologi Bandung. Kemudian berkarir eh, menjadi geosaintis di eh, apa ini di Pertamina EP dan kemudian juga aktif di Pertamina EP Malaysia, Pertamina Hulu West Ghana Pak ya ini. Ya, Nah, dan kemudian saat ini menjadi Direktur Utama Pertamina EP Cepu. Silahkan Pak. ya. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat dan salam Iya, bahagia untuk kita semua. iya, Mungkin saya sedikit menceritakan masa-masa
kuliah saya dulu Ya. dengan mengambil jurusan geologi lah waktu itu ya. Ya. Ya, sebenarnya unfortunately saya nggak bisa masuk di ITB waktu itu. Ya. Kemudian di masa-masa akhir perkuliahan saya itu, waktu menyusun tugas akhir, saya mendapatkan sponsor lah untuk penulisan Ya. disertasi saya dari perusahaan service company Core Lab Indonesia ke sini. Nah, itu juga yang memulai nantinya karir saya di dunia migas itu, Pak Ya. Bang ya, dan rekan-rekan semuanya. Nah, selepas saya menyelesaikan S1 saya waktu itu berpikiran saya harus mengupgrade diri saya. Gitu. Nah, satu-satunya cara adalah saya mencoba peruntungan dengan mengambil beasiswa waktu itu BPKA Pertamina ya. Jadi cikal bakalnya SKK Migas atau BP Migas lah kira-kira itu. Nah, alhamdulillah saya terpilih dari sekian banyak kandidat, yang mana kita juga tahu pada waktu itu beasiswa untuk ke luar negeri itu masih sangat jarang lah. Jadi saya termasuk salah satu yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan itu. Nah, tanpa dinyana saya diarahkan oleh Pertamina pada waktu itu ya untuk mengambil jurusan yang lagi. Nah, ini sedikit kenapa karir saya sering zigzag nih kalau masalah sekolah gitu ya. Tapi itu mewarnai hidup saya lah, paling nggak seperti itu. Nah, akhirnya saya mengambil jurusan geofisika di University of Tulsa. Saya mulai kuliah itu tahun 93 dan selesai di 95. Nah, waktu itu status kita kan tidak status menjadi pegawai di Pertamina, karena waktu itu memang penyelenggaranya adalah Pertamina, Sekiu, BBPKA, namun itu diutamakan kita bekerja di K3S, perusahaan asing lah, atau perusahaan yang penghasil minyak pada saat itu. Nah, tapi ternyata situasinya berubah. Akhirnya saya join lah dengan Pertamina di tahun 96. Nah, sejalan dengan masa kerja saya yang waktu itu sudah mendekati 8 tahun, kemudian saya melihat bahwasannya company ini membutuhkan juga orang-orang dengan background manajemen gitu. Nah, di saat itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk ngambil manajemen di ITB itu dengan biaya dari perusahaan saat itu. Kenapa saya pilih ITB? Karena latar belakang saya yang engineering tentunya akan lebih mudah memulai pengertian manajemen bisnis dengan background engineering lah kira-kira gitu. Di samping saya juga lihat background dari dosen pengajarnya juga rata-rata mereka dengan background engineering. Nah, ini lebih memudahkan pengertian bahasa lah kira-kira gitu timbangannya. Nah, selesai dari itu akhirnya saya melanjutkan dan alhamdulillah juga itu gayung bersambut dengan karir saya yang menapak dari engineering memasuki jabatan manajemen kayak gitu. Nah, mungkin sebagai catatan juga, saya saat ini masih status mahasiswa juga, Pak Bambang. Ya, saya masih jadi mahasiswa untuk mengambil manajemen di program S3 di Brawijaya. Kurang lebih begitu perjalanan masa sekolah saya sampai saya bekerja di Pertamina ya, sampai saat ini. Yang nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya.
Mungkin bisa ditambahkan Pak cerita karir di Pertamina sampai posisi yang sekarang. Oke. Jadi saya mau mulai karir saya sebagai engineer ya di salah satu wilayah kerjanya bisnis hulunya Pertamina di daerah Cirebon. Ya. Saya sangat beruntung juga berkarir di Cirebon dari mulai jadi engineer sampai level supervisor kira-kira atau senior engineer itu hanya 14 tahun di Cirebon. Nah ini yang daerah ini sebenarnya daerah pilihan teman-teman engineer ya. Kalau bisa penempatan itu atau bekerja itu di Jawa lah. Nah Cirebon itu satu dari 2 tempat di Jawa yang menjadi daerah operasinya Pertamina di Bisulu. Satu lagi ada di Cepu. Setelah berkarir di 14 tahun, kemudian saya diberikan kesempatan untuk pindah ke holding waktu itu di Persero, Pertamina, untuk bergeser sedikit dari engineer menjadi pengusahaan bisnis unit, pengembangan usaha lah. Saya bergabung dengan tim business development, di mana di situ adalah kita melakukan evaluasi untuk wilayah kerja baik di domestik maupun di overseas, dan kita mengakuisisi blok-blok di domestik maupun di luar negeri. Di 3 tahun sebenarnya saya sempat hampir 8 tahun di business development itu. Saya pertama kali di region domestik Southeast Asia, Australia. Kemudian saya berpindah ke penugasan kedua di BD itu menjadi New Ventures. Ya, New Ventures itu melihat peluang-peluang yang bisa dieksploit ke worldwide gitu. Jadi setelah satu region saya worldwide di 3 tahun masa kedua, kemudian masa ketiganya saya megang di region Eurasia Amerika untuk mengelosi opportunity dari wilayah-wilayah kerja hulu yang mungkin bisa diakuisisi lah atau diambil oleh Pertamina. Setelah masuk masa itu, saya masuki leader manajemen lah, diberi kesempatan untuk menjadi vice president di anak usaha Pertamina, yaitu di Pertamina Hulu Indonesia yang manage bisnis upstream di wilayah Kalimantan. Jadi waktu itu menangani sekitar 4 blok lah ya. Ada 4 blok, kita punya ada Mahakam, ada PHKT dan PHSS, ya, ex-FICO. Satu lagi di saat mungkin di pertengahan saya bergabung dengan PHI itu, kami mengakuisisi, teman-teman di development mengakuisisi blok West Ganal. Nah, di situ juga saya dipercaya sebagai direktur di West Ganal. Selepas dari PHI, kemudian terjadi transformasi di bisnis hulu Pertamina di April 2021. Saya diberikan kesempatan lagi untuk mengurusin aset development ya, tepatnya sebagai Vice President Subscription Development and Resource Evaluation, yang memanage semua bagaimana mengembangkan lapangan-lapangan dari baik di domestik maupun di overseas. Jadi 2 tahun saya di situ, dan Oktober tahun kemarin saya dipercaya menjadi pimpinan tertinggi di Pepsi. Nah, tapi sebelum di situ saya juga sempat diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu direktur di kita di Malaysia. Ya, itu kira-kira perjalanan karir saya sampai di saat ini. Energi selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. Karena tidak ada lagi batas.
kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Sekarang kita kembali ke cepu, Pak. Itu untuk orang awam, itu kan taunya di situ ada sumur-sumur tua, kemudian ada operasi ExxonMobil, tapi juga ada Pertamina Cepu. Itu sebagai gambaran Pertamina Cepu itu seperti apa, Pak? Produksinya itu ya. Silakan, Pak. Mungkin saya kasih gambaran dulu ininya ya. Iya, Pak. Pertamina Cepu itu area operasinya seperti apa, luasnya seperti apa. Ya. Jadi area Cepu itu, Pertamina EP Cepu itu arealnya mulai dari Jawa Tengah, ya. Yang paling barat itu ada di daerah Semarang, ya. Semarang, Batang itu, ya. Kemudian ke arah timur. Jadi seluruh Jawa Timur plus tadi Batang ke arah timur juga, itu yang di Jawa. Kemudian ada di daerah Sulawesi dan daerah Papua. Itu wilayah kerjanya tuh kira-kira seperti itu. Jadi kita sering bilang Pertamina EP Cepu itu regional Indonesia Timur, kira-kira gitu. Nah, gambaran produksinya dari sekian banyak wilayah kerja itu sebenarnya kita menjanjikan ke stakeholder itu sekitar 75 ribuan lah barel oil per day. Namun alhamdulillah sampai dengan pertengahan bulan Februari ini kami itu bisa achieve sekitar hampir 120%. Jadi sekitar 90-an ribu lah produksi kita. Jadi bisa di atas target seperti yang ditetapkan oleh stakeholder kami gitu kira-kira. Nah, ini bervariasi, Pak, wilayah kerjanya itu. Ada yang kami yang sebagai operator dari wilayah kerja itu, ada yang kami sebagai party lah, sebagai partner di situ. Contohnya seperti yang di Blok Cepu, itu kan operatornya Exxon, kami punya participation interest sekitar 45%. Jadi kita 45, Exxon 45, 10%-nya di BUMD, pemerintah daerah lah. Nah, itu yang di daerah Jawa ini, selain yang tadi Cepu, memang saat ini lapangan lamar kami sudah cukup aging ya, sudah cukup tua. Yang di Papua juga seperti itu. Nah, kalau yang di Sulawesi itu relatively masih agak-agak muda lah, jadi masih produksinya masih kuat ya, masih agak tinggi. Jadi situasi seperti itu yang menggambarkan kira-kira aset dari Pertamina EP Cepu ya. Ada yang bloknya itu sudah sangat tua, ada yang setengah-setengah gitu ya, ada yang sudah tua banget gitu ya, jadi bervariasi gitu. Ya baik, Pak. Dari 90 ribu barrel per hari ini, yang dari Exxon sendiri berapa, Pak, sekarang? Jadi Exxon itu sebenarnya produksinya sekitar 165 ribuan, Pak ya. Nah, kalau kita sekitar 45% ya, mungkin sekitar 75-60 gitu, Pak, kira-kira. Di Cepu itu kan ada juga yang di sekitar Kedung Tuban itu mulai produksi kelihatannya, Pak ya. Kedung Tuban, soalnya Kedung Tuban, wilayah Kedung Tuban, Pak ya. Iya. Ya, ada juga kita operasi yang di sana, Pak. Memang baru pelan-pelan kita memproduksikan yang di sana ya. Tapi saya mesti cek ya, Pak ya. Kira-kira produksi berapa? Tapi itu mostly belum sebesar yang di Cepu, Pak. Karena asetnya, resource-nya nggak begitu besar dibandingkan dengan tadi yang Blok Cepu tadi, Pak. Kira-kira. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, antarkan
soal peran sumur-sumur tua, Pak, itu kan ada sekarang tetap dikerjakan oleh BUMD kalau tidak salah. Itu seberapa besar, Pak? Sumur tua itu eh, fluktuatif, Pak ya. Ya, Fluktuatif, produksinya bisa sampai sekitar 2.000, 3.000 gitu. Tergantung tergantung dari eh, teman-teman di koperasi itu mengusahakan itu, Pak ya. Nah, kita juga kadang-kadang mengalami dilematis ya, apa di di sumur-sumur tua itu yang diusahakan oleh teman-teman koperasi. eh, eh, Sebenarnya juga kita membantu teman-teman di sana untuk coba quote unquote tuh melegalkan lah, Pak ya. Nah, ya, ini tadi ya yang berlaku kan hukum pasar, di ya, mana harga baik si si penjual itu akan memberikan ke pembeli terbaik. Nah, ini kami masih bersama-sama pemerintah untuk coba mengusahakan itu sehingga bisa membeli dengan harga hampir sesuai dengan market lah kira-kira supaya ya, minyak-minyak yang dari sumur-sumur tua maupun perusahaan koperasi itu ya, bisa kita tampung lah, Pak. ya. Ya, tidak menjadi hal yang ilegal kira-kira seperti itu, Ya. Pak. Tapi apakah mereka punya pilihan, Pak, selain menjualnya ke Pertamina? Sebenarnya kalau by undang-undang minyak itu eh, badan yang ditunjuk untuk eh, menyerap itu adalah Pertamina, Pak. Ya, 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 itu yang ada regulasi yang berlaku di ya. pemerintahan gitu, Pak. Ya, seandainya dijual keluar, Pak, apa mereka bisa memprosesnya? Tentunya proses mereka kan sangat sederhana ya, Pak Bambang ya, Ya, nggak bisa ya, dengan dengan harga marketnya. Tentunya harganya pun kurang lebih ya seperti itu. Jadi tidak bisa ya, harga produk yang sesuai dengan spek gitu. ya, ya. Jadi memang harganya tidak tidak menarik, tapi memang mungkin bisa jadi harganya lebih tinggi daripada mereka jual ke Pertamina. Kira begitu, Oh, Pak Bambang. ya, baik. Ya. Gerakan langkah tatap ke depan ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Nah, sekarang kalau Exxon, Pak, apakah produksinya itu saat ini sudah maksimal atau masih bisa untuk ditingkatkan lagi? Potensinya masih ada, Ya, Pak Bambang ya. Masih ada. Kami bersama Exxon juga juga melihat opportunity itu baik yang di aset existing kan di Banyu Urip ya, Pak ya, Bambang dan Bapak-bapak sekalian eh, yang mengikuti acara ini. Nah, kami sedang mengusahakan untuk bisa menambah hari-hari ini itu 20.000, ya, 15-20.000 lah untuk ya, coba mengoptimalisasi hal tersebut. Namun konsekuensi dari itu ada produk ikutan yang harus kami antisipasi. Ya. ya, Nah, produk ikutan itu yang perlu kami selaraskan, kami bicarakan dengan pemangku kepentingan dalam hari ini SKK Migas dan juga instansi pemerintah yang lain untuk kelayakan operasi karena memang izinnya dulu diproduksikan dengan level yang saat ini. Bila kami menaikkan, tentunya harus ada izin untuk memproduksikan yang lebih tinggi lagi. Gitu. Ya, insya Allah ya, mungkin di tahun ini kita bisa menyelesaikan ini sehingga tadi dari Banyu Urip pun masih bisa meningkatkan produksi dan juga masih ada lapangan-lapangan yang masih bisa dikembangkan ya. ya, Nah, ini kami bersama-sama dengan Exxon untuk coba mendiskusikan juga dengan pemerintah lah dalam hal ini SKK
bagaimana kita bisa accelerate Ya, atau memonetisasi dari potensi-potensi itu di wilayah Blok Cepu ini, Pak Bambang. iya, Pak Indro. Ini bagi orang Blora kan selalu mendiskusikan hasil bagi apa itu bagi hasil migas ini Ya, eh, itu selalu Blora merasa dirugikan karena yang mendapatkan lebih banyak mungkin sesuai aturan atau sesuai kesepakatan itu adalah Bojonegoro. Nah, mereka terus-menerus harap meminta bahkan pernah judicial review ya untuk meminta supaya bagian Blora itu juga lebih baik. Bagaimana menurut pendapat Pak Indro? ya, ya memang untuk bagi hasil migas itu Pak ada rumusannya ya, yang Ya, sudah dikaji dari berbagai aspek ya, aspek teknis maupun aspek keuangan negara. ya, Gimana menghitungnya, kemudian porsinya juga berapa di masing-masing wilayah kerja itu, kabupaten yang dekat dengan wilayah ini, sedangkan kabupaten yang tidak dekat dengan area operasional itu juga dapat berapa, itu sudah diatur gitu. Mungkin yang paling mudah karena kalau kita lihat momennya lapangan itu kayak kue gitu. ya, Nah, kue itu yang masuk ke Blora itu sekian persen gitu Pak ya, Bambang. Jadi kalau ya, hasilnya 10 kira-kira gitu. Nah, yang ya, masuk Blora itu secara wilayah cuman 3%. ya, Otomatis kan yang dapatnya dia cuman kira-kira 3 lah. Yang ya, 7 ya, ke arah sebelahnya. ya, Secara natural begitu. Nah, tapi kan ada perhitungan-perhitungan lain yang ditetapkan oleh tim. Sebenarnya masalah bagi hasil itu pemerintah membentuk tim ya, lintas departemen ya, ya, itu yang menghitung berapa bagi hasil migas yang akan diterima oleh kabupaten kota maupun provinsi ya, gitu. ya, Nah, itu ada timnya yang tiap tahun ya, mereview itu, Pak ya. Bambang. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran. Dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa Baik, EP ini kan singkatannya eksplorasi dan produksi. Ya. Sekarang apa Pak kegiatan eksplorasinya? Apakah sudah menemukan cadangan-cadangan baru untuk cep ini Cepu cepu ya. EP ini ya? Ya. Jadi alhamdulillah Pak di tahun kemarin tuh untuk daerah eh, mana Cepu ini kita mendapatkan satu sumur eksplorasi ya Ya, yang tidak jauh lah dari lapangannya Banyu Urip sekarang. ya. Namanya Sumur Kolibri ya. Hmm. Kita dapat di daerah masih daerah di lain juga daerahnya Bojonegoro nih, belum Ya. dapat yang di Blora nih, Pak Ya. Bambang. Ya. Kemudian kita juga dapat di apa di daerah Papua, Pak. Hmm. Papua ada apa sumur-sumur kita juga yang dapat eksplorasi di sana dan masih ada satu lagi nih Ya. sedang dikerjakan, insya Allah di mungkin 2 bulan dari sekarang Ya. Ya. kita akan mulai melakukan pengeboran gitu. Ya. Itu untuk eksplorasi dan di Sulawesi kami juga melakukan eksplorasi apa namanya pengeboran di sana sekitar 5-6 sumur lah di Ya. daerah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara ya, di daerah sekitar daerah Luwu sekitarnya di sana Pak. Ya. Itu juga sedang di apa kami persiapkan, Insya Allah tahun ini kita bisa melakukan pengeboran. Di samping itu juga sumur-sumur yang untuk lapangan produksi ya, Ya. itu juga ada beberapa pengeboran mungkin sekitar 7 atau 8 sumur yang secara apa menyebar kita akan melakukan pemboran juga gitu loh Ya. di tahun ini. Nah, tapi Ya. tadi saya sampaikan karena ini eh,
wilayah yang tadi memasuki fase-fase cukup tua, luxury kita untuk menambah titik sumur baru itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Lain kalau masih masih lapangan yang masih greenfield lah, masih muda, itu pemilihan untuk menambah pemboran baru itu cukup mudah. Ya. Tapi Ya. di sumur-sumur yang di lapangan yang sudah tua pun kami melakukan optimasi gitu ya. Ya. Optimasi sehingga walaupun tidak melakukan pengeboran, kita tetap bisa meningkatkan produksinya, ya, mengoptimalisasi, atau setidak-tidaknya kan secara natural itu kan produksi minyak akan menurun. Ya. Nah, bagaimana kita ini berperang terhadap penurunan itu? Jadi paling tidak turunnya itu landai lah. Nah, Ya. itu yang juga diusahakan teman-teman tim kami untuk menjaga itu gitu. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Exxon ini atau yang di Cepu ini selain minyak kan juga menghasilkan gas ya. Ya. Nah, apakah mungkin ini juga teman-teman di Blora itu mengharapkan ada jaringan gas setidaknya di sekitar Cepu atau Blora? Itu sangat memungkinkan Pak Bambang ya. Cuman kan kalau sudah bicara masalah pemanfaatan gasnya itu bisnisnya bukan di hulu lagi Pak Iya, Bambang. oke, iya. Ya, di teman-teman di subholding gas lah, Iya. PGN, Pertagas seperti itu. Nah, dari produknya di tempat kami juga punya proyek JTB nih, Ya. Pak Bambang, yang barusan diresmikan Wapres beberapa hari lalu. Itu ada porsinya itu yang juga diberikan ke sementara ini yang sudah disetujui pemerintah adalah untuk daerah Lamongan, ya, jaringan gas. Nah, itu nanti tidak menutup kemungkinan daerah-daerah sekitar wilayah operasi kami, Cepu, Blora itu melakukan hal tersebut gitu loh. Namun kan itu kan inisiasinya kan tentunya dari pengusaha yang bergerak di bidang, kalau kita bilang kalau ini hulu itu hilir lah. Iya. Dia akan berhitung kira-kira saya kalau investasi untuk membuat jaringan gas kota namanya gitu ya. Atau mungkin juga untuk industri di situ yang memanfaatkan gas itu kira-kira secara ekonomi menguntungkan enggak gitu loh. Nanti itu bisa diajukan ke pemerintah, Menteri, si pengusaha hilir tadi dimintakan alokasinya, kemudian nanti menteri menyetujui, nah kami akan mendeliver itu, kurang lebih gitu. Masih punya kesempatan lah dari lapangan kita kalau kita memberikan produksi gas kita ke wilayah sekitar. Kita juga ada yang hari ini tuh karena tidak punya pembeli, jadi kami tidak bisa mengoptimalkan secara optimum. Jadi mamanya saya bisa memproduksikan harusnya 10 gitu, tapi karena pembelinya cuma 5 ya. 5-nya kita tahan-tahan produksinya gitu kira-kira Pak Bambang. Nah, kita kembali sekarang ke ITB, Pak. Menurut Bapak apa nilai tambah kuliah S2 di ITB yang bermanfaat sampai saat ini? Ya. Alhamdulillah Pak ya, saya bisa mengenyam pendidikan S2 akhirnya di ITB di manajemen ini. Dan apa yang saya dapat dari sana adalah bagaimana kita membentuk pola pikir ya. Pola pikir, cara kita memanage resources lah, apapun itu. Baik itu resources orang,
resources sumber daya bumi, Ya. dan resources peralatan teknologi gitu ya. Ya. Nah, yang saya dapat pertama itu cara kita menyikapi suatu problem masalah ya. Di situ kita diberikan apa namanya contoh-contoh kasus yang dihadapi oleh industri ini. Di samping itu juga tenaga pengajarnya itu juga dari praktisi, sehingga kita juga mendapatkan apa namanya informasi langsung dari pelaku bisnis itu, Ya. bagaimana mereka menjalankan bisnis itu, kemudian juga bagaimana mereka memaksimalkan resources yang ada, sehingga memberikan revenue yang terbaik untuk perusahaan, di samping juga bagaimana kita berbisnis secara etis, kira-kira begitu. Ya. Jadi tidak saja mengejar keuntungan, tentunya juga etika-etika bisnis itu juga harus dipahami supaya bisnis kita bisa sustain lah. Sehingga tekad mandiri sampai masa gemilang. Rentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Baik, terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran atau harapan ya, kepada alma mater, apa saja yang harus diperbaiki atau ditingkatkan agar yang dipersiapkan selama kuliah itu cocok atau bisa menjawab tantangan di lapangan. Ya. Yang mungkin bisa saya sampaikan ke alma mater maupun para mahasiswa yang Ya. masih studi di situ ya, sejauh ini mungkin harus ada interaktif ya, yang cukup masif antara kampus dan industri. Dan ya itu saya pikir akan menguntungkan para pihak ya, karena teman-teman di kampus juga bisa mengetahui kondisi kini dari dari bisnis, dan teman-teman dari kampus juga bisa memberikan solusi secara sains untuk memecahkan problem-problem yang terjadi di bisnis ini. Dengan begitu tentunya juga bagi para mahasiswa maupun aktivis demika di pengajar di kampus ini juga akan memberikan kesempatan mereka, bila terutama untuk teman-teman yang masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah, ini kan menjadi informasi yang cukup baik, sehingga kalaupun nanti mereka memasuki dunia pekerjaan, ini mereka sudah advance lah memahami apa saja yang harus mereka bekali bila nanti bergabung dengan industri itu gitu. Ini kelebihan kalau mereka selama ini mungkin sudah terlibat dengan proyek-proyek yang dikerjasamakan dengan industri, kemudian juga mungkin ada kuliah tamu gitu ya dengan para praktisi alumni gitu. Nah, ininya sebenarnya memang harusnya tidak boleh ada gap antara kampus dan perusahaan, supaya mutual bisnis yang dibangun itu bisa mensustain baik di kampus maupun di bisnis itu sendiri. Dan harus teman-teman yang masih kuliah mungkin harus lebih memahami dan mempersiapkan diri di industri mana mereka nanti akan memasuki masa kerjanya, supaya saat mereka bisa bergabung dengan industri itu lebih siap lah dibanding yang lainnya. Walaupun kita tahu ya
perguruan tinggi kan tidak mempersiapkan orang siap pakai ya, tapi dengan seperti itu paling tidak gap antara teman-teman yang baru lulus dengan kebutuhan di industri itu bisa lebih sempit lah gapnya. Baik, ya terima kasih sekali Bapak Indro Hartanto, Direktur Utama Pertamina EP Cepu. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan informasi dan wawasan ini menambah pengalaman kita, dan khususnya pada generasi muda benar-benar bisa menjadi rujukan, bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Saya kira demikian Pak Indro Hartanto, terima kasih, selamat bekerja, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Indro. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini.